Pernahkah Bapak Ibu sahabat tani semua mempunyai kasus yang seperti ini? Kasus ini juga udah sering kita bahas mengenai tanaman ini kuning, tapi walaupun dipupuk bagaimanapun dia tidak mau berubah gitu. Walau bagaimanapun pemupukannya dia tidak akan berubah. Untuk mengamatinya, cek di video saya setelah ini. Oke, baik sahabat tani semuanya, selamat bergabung kembali dengan saya channel Family Creator, channelnya Prabu Tani Indonesia. Saat ini kita berada di pokok ini yang kita katakan tadi, pokoknya ini pokok kuning tapi tidak mau menyerap pupuknya, tidak berfungsi. Udah berapa bulan yang lalu kita juga sudah pernah melakukan pemupukan, udah berapa kali begitu. Udah 4 bulan yang lalu kita juga udah melakukan pemupukan, baik itu pupuk unsur N, P, dan K-nya udah masuk semuanya ini, tapi dia tetap kuning seperti ini. Apakah yang menjadi kendala? Pada dasarnya Bapak Ibu sahabat tani semuanya, untuk biasanya tanaman kelapa sawit yang pokoknya kuning tetapi tidak mau menyerap pupuk itu, pada dasarnya yang pertama itu dikarenakan oleh kondisi keadaan sekitarnya, kondisi air tanah. Dulu kita lihat kondisi tanahnya, apakah ada kira-kira ciri-ciri tempat berkembangnya mikroorganisme atau tidak di sekitar tanah ini begitu. Atau bisa saja kondisi tanah ini terlalu kering, dia tidak juga ya memungkinkan. Pernah juga saya bahas masalah hal ini. Kemudian tanahnya juga terlalu basah, juga akan berpengaruh untuk proses pertumbuhan, sehingga dia tidak mau menyerap unsur-unsur hara gitu. Kemudian selain kondisi, kemudian pH tanah juga masih ada kaitannya di situ. pH tanah yang terlalu rendah juga begitu, tidak akan bisa istilahnya pokok tersebut dalam kondisi normal tidak bisa menyerap unsur hara apapun. Kemudian pH-nya yang terlalu tinggi begitu juga. Nah, kemudian untuk pokok yang satu ini sebenarnya apa yang menjadi kasus? Dulu pernah saya ceritakan bahwa pada dasarnya tanaman itu sebelum kita melakukan pemupukan kita harus cek kondisi dulu. Ini memang sengaja saya untuk uji coba 4 bulan yang lalu, kita udah silahkan dicek juga di video saya. Ini udah kita review juga pemupukannya pada 4 bulan yang lalu, tapi ternyata masih tidak ada perubahan. Oleh sebab itu kita review kembali ini pokok apa yang menjadi penyebabnya. Oke, kita cek terus di video ini, jangan di skip. Oke, untuk kasus pokok ini kita cek ya, ini memang kuning sekali nih. Ini dulu pernah kita ambil juga videonya di sini. Nah, ini ada berapa pokok di sini. Yang pertama mempengaruhi itu adalah kondisi. Kondisi ini memang termasuk gersang, kering. Ini apa boleh buat, ini tadi barusan setengah hari tadi kira jam 12 nih hujan sih, kondisi basah. Ini keras ini tanah. Ini tanahnya keras sekali ini. Kondisi tanah keras ini. Oke. Tapi ada juga sebagian. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, ini sepertinya
tempat penumpukan segala tanah-tanah dari ujung. Ya, air dari atas sana nampaknya hanyut dari sini ketika hujan. Ini berpengaruh pada keasaman tanah ini. Oke. Ini pengaruh pada keasaman tanah ini. Oke, udah kita ketahui ini. Kita akan coba nanti. Ini keasamannya sih tidak terlalu asam sih, cuma adalah hampir asam begitu. Nanti saya akan mencoba di sini untuk tahap awal. Kita akan pemberian apa di sini, pupuk organik. Pupuk organik juga sangat berperan penting pada tanaman. Biarpun kalian mupuknya, Bapak Ibu sahabat tani semuanya, mupuknya berapa kilo satu pokok, kalau tanpa adanya organik, mikroorganisme di dalam tanah, ini tidak akan berubah. Kita hanya sebagai pembuktian, makanya kita biarkan, kita coba dulu pakai pupuk tanpa bantuan organik. Nah, seperti ini. Organik sangat penting demi proses segala unsur-unsur hara di dalam tanah sehingga bisa diserap oleh tanaman. Pada dasarnya pupuk kimia tidak bisa langsung diserap oleh tanaman tanpa bantuan mikroorganisme. Itu perlu Bapak Ibu sahabat tani semuanya perhatikan. Ini peran penting sekali mikroorganisme. Supaya mikroorganisme bisa berkembang, di sini kita berikan kompos nanti. Kemudian kompos bertujuan untuk kelembapan tanah dan tempat berkembangnya mikroorganisme. Begitu kita berikan di sini komposnya. Ini seperti ini dia tumbuhnya, kuning. Ini tidak bakalan bisa berubah kalau tidak diatasi dengan organik. Dan alangkah baiknya di aliran air yang sebelah sana bisa kita buat parit juga sedikit. Kalau ada waktu nanti kita suruh anggota di sini buatkan parit kecil supaya air hujan atau erosi-erosi yang dari atas, sedimen-sedimen dari atas tidak mengalir dari sini. Jadi tidak menumpuk di sini sehingga membuat tanah ini padat, susah masuknya oksigen. Salah satu caranya memang hanya organik ini. Biar bagaimanapun kalau udah kita tumpuk organik, tanah ini akan gembur dan oksigennya akan cukup di dalam. Karena dikatakan airnya berlebih, enggak juga di sini. Bahkan jauh dari parit sana. Parit kurang. Airnya pun kurang di sini. Melihat di sekitar. Ini keras sekali. Tanahnya. Model gini ini memang padat tanahnya. Jadi harus kita atasi dengan organik yang seperti ini. Mungkin Bapak Ibu ada juga yang punya kasus seperti ini. Kemarin pernah komentar juga di video saya. Katanya memang betul bahwa pupuk itu sebenarnya bukan penunjang utamanya. Tapi pupuk hanyalah sebagai ya makanan gitu. Santapan aja. Kalaupun penambah aja lah. Sebenarnya unsur hara di dalam tanah ini kalau mikroorganismenya banyak sudah cukup begitu. Cuma karena kita inginkan produksi lebih tinggi, jadi kita tambah lagi dengan kimia supaya lebih naik lagi begitu produksinya. Makanya perusahaan sering menggunakan
kimia yang agak banyak dia demi menaikkan produksi begitu. Kalau untuk kita sendiri lebih baik kita pakai organik. Organik ini jangka waktunya lama, dia dapat mengikat unsur hara dengan lama di dalam tanah. Tapi kalau kita selalu pakai kimia, itu hanya sebentar. Bahkan kimia tok pun tidak akan berfungsi tanpa adanya organik seperti ini. Ini bisa kita lihat ya. Oke sahabat tani, itu saja penyampaian kita hari ini untuk mengenai masalah pokok kuning yang tidak mau menyerap pupuk. Ini dia contohnya, pokoknya kuning tidak mau menyerap pupuk. Kita kasih nama seperti ini biar Bapak Ibu mudah mengingat ya. Kalau kita terlalu banyak pakai bahasa ilmiah juga nanti akan susah dimengerti oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi kita pakai bahasa yang mudah dipahami. Ini saya kasih judul pokok kuning tidak mau diserap pupuk, tidak mau menyerap pupuk gitu. Oke, sampai di sini saja sahabat tani semuanya, sahabat pemilik kreator di mana saja berada. Sampai jumpa kembali di video kita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya dulu, mohon hubungan tali silaturahminya. Semoga channel kita ini selalu berkembang. Bersama saya, channel Pemilik Kreator. Salam dari Sabang sampai Merauke. Sampai berjumpa di video selanjutnya.